Halo semua. Selamat datang di 618 Channel episode ASAH Analisa Saham. Di episode kali ini seperti biasa kita akan menganalisa pergerakan harga sebuah saham dari salah satu perusahaan yang pastinya perusahaan Indonesia. Saham perusahaan yang kali ini akan kita analisa pergerakan harga sahamnya adalah perusahaan Astra Auto Parts dengan kode sahamnya AUTO. For your information, saham AUTO dalam 1 tahun terakhir ini mengalami peningkatan sebesar 30,41%. Dan jika kita lihat dalam ikhtisar keuangan yang dipublish oleh platform tradingview.com, bisa dilihat dalam laporan keuangan tahun buku 2020, pendapatan bersih perusahaan ini mengalami penurunan. Tetapi hebatnya, pada laporan keuangan tahun buku 2021, pendapatan bersih perusahaan ini kembali meningkat. Lalu, kalau kita lihat dari chart, apakah peningkatan pendapatan bersih perusahaan ini sejalan dengan peningkatan harga sahamnya? Yuk, kita langsung saja ke chart. Di layar sudah tampil chart dari saham Astra Auto Parts dengan kode sahamnya AUTO. Dan kotak-kotak yang saya tandai ini adalah kotak-kotak pergerakan harga saham dari tahun 2020 sampai 2022. Yang mana di awal tadi sudah saya sebutkan berdasarkan laporan buku tahunan, laporan keuangan buku tahunan pada tahun 2020. Pendapatan bersih perusahaan Astra Auto Parts mengalami penurunan, dan kalau kita lihat dari harga sahamnya juga mengikuti penurunan dari bulan Januari sampai terendahnya di bulan Maret dan berhasil naik di penghujung tahun 2020. Lalu di tahun 2021 laporan keuangan buku tahun 2021 menyatakan pendapatan bersih Astra Auto Parts itu mengalami peningkatan. Tetapi kalau di chart kita lihat pergerakannya malah sideways, yaitu pergerakannya hanya bergerak di menyamping saja, tidak naik dan tidak turun. Lalu di tahun 2022, karena saya belum mendapatkan informasi mengenai laporan keuangan tahun buku 2022, saya belum tahu pendapatan bersih perusahaan Astra Auto Parts itu mengalami peningkatan atau tidak. Tapi kalau kita lihat dari pergerakan harga sahamnya yang naik seperti ini, yang melebihi tahun 2020 dan 2021, berarti bisa disimpulkan bahwa pendapatan bersih perusahaan Astra Auto Parts ini juga mengalami peningkatan. Dibuktikan dengan meningkatnya harga saham dari perusahaan Astra Auto Parts. Lalu di tahun 2023, apakah harga saham Astra Auto Parts atau harga saham Auto ini akan kembali meningkat? Jadi kita akan mencoba menganalisa pergerakan harga sahamnya dengan cara analisa teknikal. Tapi sebelumnya ini akan saya hapus dulu. Baik, di time frame monthly kita bisa melihat bahwa pergerakan harga saham Astra Auto Parts atau saham Auto ini mengalami penurunan yang sifatnya hanya koreksi saja. Jadi kalau kita gambarkan pergerakannya menjadi seperti ini. Dan saat ini harga sedang mengalami kenaikan. Tetapi kenaikan ini terhalang di area support yang sudah menjadi sebuah resistance dan bertemu dengan area supply. Jadi kalau kita tandai, ini adalah support yang sudah ditembus dan menjadi sebuah resistance. Lalu ini ada area supply ke sini. Jadi ini adalah area krusial untuk harga
Apabila harga respect area ini, maka dia akan turun kembali. Tetapi apabila harga tidak respect area ini, maka harga akan mencari area supply selanjutnya. Dan untuk time frame monthly ini, area supply selanjutnya adalah level yang ini. Dan ini juga bisa disebut dengan area resistance. Lalu ini ada area supply juga atau major resistance-nya, karena dari harga ini tidak ada lagi resistance di atasnya. Di sini. Jadi kalau kita prediksi, harga kemungkinan bisa saja menembus area ini, support yang menjadi resistance, dan mencapai area resistance selanjutnya. Tetapi bisa juga harga hanya sampai di ujung resistance sebelah sini dan mengalami penurunan kembali. Lalu kalau kita menggunakan indikator exponential moving average level 21 dan exponential moving average level 32 dan simple moving average level 32, kita bisa melihat bahwa sudah terjadinya perpotongan garis exponential moving average, yang mana exponential moving average level 21, exponential moving average level 32 dan simple moving average level 32 juga sudah berpotongan di tempat yang sama sebelah sini. Ini menandakan adanya perubahan tren. Tapi untuk sifatnya koreksi atau tidak, kita belum bisa mengetahui karena semua indikator itu didasari oleh pergerakan harga di market itu sendiri. Jadi indikator ini hanya sifatnya alat bantu untuk mengetahui adanya perubahan tren atau penerusan tren. Dan untuk case saat ini sudah adanya konfirmasi perubahan tren, ditandai sudah adanya cross di area exponential moving average dan simple moving average-nya. Lalu di bulan Februari yang masih berjalan ini sudah muncul tanda-tanda buyer mendominasi. Walaupun belum close, tapi saya prediksi bahwa harga akan bertahan dengan candlestick bullish-nya seperti ini, atau bisa jadi lebih, atau melampaui candlestick bearish-nya di time frame monthly. Lalu kalau kita turunkan time frame ke weekly untuk melihat struktur pergerakan harganya, pada time frame weekly kita bisa melihat bahwa harga sudah memasuki area exponential moving average level 21 dan exponential moving average level 32 dan membentuk pola candlestick bullish angel wing. Bullish angel wing ini menandakan bahwa buyer sudah mendominasi di periode 1 minggu yang lalu atau 1 minggu yang kemarin. Terbentuknya bullish candlestick ini di area resistance yang sudah ditembus dan menjadi sebuah support. Ini akan saya hapus dulu penandanya. Akan saya buat tanda yang baru. Ini adalah resistance dan ini adalah resistance. Kita akan tandai sebelah sini. Lalu harga membentuk sebuah pola candlestick bullish angel wing di area resistance yang sudah berubah menjadi support, yang mana area resistance yang sudah berubah menjadi support tersebut juga bertemu dengan area moving average atau exponential moving average, yaitu level 21 dan 32. Classic support and resistance bertemu dengan dynamic support and resistance. Itu menandakan area tersebut adalah area yang kuat menahan harga. Lalu kalau kita combine lagi dengan garis trend line atau dynamic support and resistance dengan metode garis trend line, harga masih konsisten di atas area trend line. Dan harga juga menutup area gap sebelah sini dengan sempurna. Walaupun di area sini masih ada gap harga itu bisa ditutup
di hari yang sama atau butuh berminggu-minggu untuk menutup gap tersebut. Jadi untuk gap seperti ini tidak usah begitu dikhawatirkan. Kita tetap harus berpatok dengan struktur pergerakan harga di market seperti ini. Lalu kemanakah tujuan harganya apabila memang dia akan naik? Yang pasti tujuan awalnya adalah resistance terdekat area sini. Ini bisa menjadi acuan untuk pergerakan harga saham auto. Lalu apabila dia menembus area resistance ini, maka dia akan mengincar area resistance selanjutnya, yaitu area ini, sebelah sini. Jadi kalau kita buat pergerakannya, ada kemungkinan diprediksi pergerakan harganya akan menjadi seperti ini. Saya tidak akan ngambil yang belakang-belakang, saya akan fokus ya untuk pergerakan yang ini saja. Jadi kalau kita prediksi pergerakannya akan menjadi seperti ini. Dia akan masuk ke area resistance ini, lalu memantul ke area resistance yang sudah ditembus dan menjadi sebuah support, dan diprediksi harga akan melanjutkan kenaikannya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita juga buat channel atau jalur pergerakan harganya, kalian bisa ambil dari sebelah sini, lalu kita koneksikan dengan area bottom lainnya, dan di sini area up candlestick lainnya. Maka juga diprediksi harga akan menyentuh area channel yang atas ini. Karena pada dasarnya harga akan berjalan di sebuah jalur atau sebuah channel. Jadi kalau misalnya harga menembus area sini, berarti harga memasuki area resistance atau area supply sebelah sini. Saya akan hide dulu untuk exponential moving average-nya, karena kita akan mau pindah ke time frame yang lebih kecil. Jadi untuk time frame weekly saya rasa udah clear, harga sudah memantul atau masuk di area resistance yang sudah ditembus dan menjadi support, dan sudah confirm dengan terbentuknya sebuah pola candlestick bullish engulfing. Dan untuk entry-nya kita akan turunkan ke time frame daily. Saya akan hilangkan gambar dulu seperti ini. Jadi ini adalah time frame daily, dan harga terkoreksi seperti ini, berhenti di area resisten yang sudah ditembus menjadi sebuah support ini. Dan kalau kita ukur dengan Fibonacci retracement, harga berhenti di level 50% sampai 61,8%. Lalu pada penutupan hari Jumat kemarin ternyata ada tekanan seller di ujung-ujung closing day-nya, sehingga membentuk candlestick doji seperti ini. Dan ada kemungkinan untuk minggu depan di awal-awal minggu itu akan terjadi penurunan kurang lebihnya sampai ke area minor resistance yang sebelah sini yang sudah ditembus menjadi support. Ini adalah minor resistance sebelah sini. Jadi harga akan masuk ke area tersebut lalu melanjutkan kenaikannya seperti ini. Kurang lebihnya akan menjadi seperti itu. Dan kalau kita lihat juga, ini adalah pola falling wedge, yang mana pola falling wedge ini bisa jadi sebuah tanda pembalikan arah dan bisa jadi sebuah tanda penerusan trennya. Untuk kali ini falling wedge ini berfungsi sebagai pembalik arah karena terbentuk di sebuah fase koreksi yang mana sebelumnya harga sedang bullish. Ini adalah primary trendnya atau tren besarnya, dan ini adalah tren koreksinya. Lalu kita bisa asumsikan dia akan naik seperti ini. Dan ini adalah pola ABCD. ABCD kita akan ukur besar A ke B. Lalu kita copy
menjadi besar C ke D. Jadi kurang lebih pergerakannya akan sampai ke harga 1830-an. Itu. Lalu untuk teknik entry-nya seperti yang sudah dijelaskan barusan, bahwa harga akan ada kemungkinan dia akan turun terlebih dahulu. Ini lalu dia akan kembali naik. Kalian bisa entry ketika harga sudah selesai turun atau sudah memasuki area resistance yang sudah berubah menjadi support. Di sini ditandai dengan beberapa pola candlestick, biasanya ada pin bar atau inside bar dan lain sebagainya. Kalian harus tahu pola-pola candlestick tersebut. Kalian bisa tonton di 618 class. Kalian bisa cari candlestick pattern. Lalu untuk stop lossnya itu ada di bawah sini, yang mana ini adalah area support yang berhasil memantulkan harga sehingga harga bisa menembus area trendline-nya. Dan untuk take profit pertamanya itu bisa kita ambil di area resistance yang ini apabila kita entry ketika sedang terjadi retest ya di area sini. Dan ini mendapatkan keuntungan kurang lebih sekitar 7% dengan stop loss-nya kurang lebih hanya 4%. Ini ada resistance pertama, lalu ini adalah resistance kedua. Jadi kita memiliki dua pilihan untuk sementara, bisa kita ambil take profit di sini atau bisa kita hold sampai ke resistance yang ini atau di harga 1590-an. Dari mulai harga 1575 sampai 1595. Dan itu keuntungannya 15,22%. Lalu buat kalian yang mau hold jangka panjang, kalian bisa menggunakan teknik take profit ABCD seperti tadi, yang mana panjang A ke B itu sama dengan panjang C ke D. Jadi ini level take profit ideal untuk teknik pengambilan profit AB sama dengan CD, yaitu di harga 1840. Dan kalau kalian entry-nya menggunakan cara tadi, ketika harga sudah pullback atau retest di area sini, kita asumsikan kita entry di harga 1380 dengan level stop loss-nya di harga 1320 dan kita take profitnya di area sini, maka kalian akan mendapatkan 32% atau 33% dengan stop lossnya hanya 4,35% saja. Seperti itu. Tetapi ini jangka waktunya cukup panjang, biasanya ini bisa memakan berbulan-bulan sih. Jadi tapi kalau kalian yang nggak sabar pengen ngambil take profit cepat, kalian bisa ambil di level take profit ini yang pertama dan yang kedua itu. Tetapi analisa ini bisa jadi gagal dan bisa jadi benar. Kalian harus menyesuaikan dengan strategi trading kalian sendiri, dengan pengaturan money management kalian, dengan strategi trading kalian yang mana kalian biasa menggunakan indikator atau teknik trading yang lain juga kalian harus sesuaikan, karena ini bukan sebuah rekomendasi, ini hanya sebuah pembelajaran. Jadi kalian jangan terlalu berpatok dengan apa yang sedang saya share saat ini itu. Dan untuk trading plan, apabila setup ini gagal, kalian bisa close ketika harga sudah menembus area supportnya sebelah sini. Dan ketika area support ini ditembus, maka harga tujuan pertama adalah gap sebelah sini, yaitu dari harga 1230 sampai 1210. Itu untuk setup falling wedge ini gagal ya. Jadi nanti pergerakannya kurang lebih seperti ini. Dia akan drop cukup dalam atau tidak, ini ada area demand. Mungkin dia akan di area demand terlebih dahulu, lalu dia retest, lalu dia turun. Bisa jadi seperti itu.
apabila setup ini gagal. Jadi untuk area intinya itu ada di support sebelah sini. Apabila support ini tidak ditembus, berarti setup ini masih berjalan. Tapi apabila support ini ditembus, berarti setup ini sudah gagal. Dan kita akan mencari strategi yang lain atau mencari peluang entry yang lainnya. Jadi itu dulu pembahasan kita tentang saham atau tentang pergerakan harga saham Astra Auto Parts Tbk atau saham auto. Jadi gimana menurut kalian? Kalian bisa menggunakan analisa pergerakan saham kalian sendiri dengan strategi kalian sendiri. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa ini bukan sebuah rekomendasi, tetapi ini hanya sebuah pembelajaran atau sebuah edukasi buat teman-teman atau buat kalian yang sedang belajar cara menganalisa teknikal atau cara mengatur struktur analisa teknikal di saham perusahaan Indonesia. Kalian bisa tulis di kolom komentar apa yang harus saya bahas atau apa yang saya harus tambahkan dalam analisa pergerakan harga saham ya. Saya akan sangat senang apabila kalian memberikan solusi agar saya bisa mengembangkan channel ini dan membantu orang-orang atau membantu para traders di Indonesia mencapai impiannya. By the way, terima kasih kalian sudah menonton video ini dan sampai ketemu di video-video lainnya.